Jadi yang pertama itu ada latar belakang psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif ini menentang behaviorism dan meneruskan tradisi behavioristik yang fokus pada aspek lingkungan sebagai pembentuk perilaku. Di sini maksudnya psikologi kognitif itu fokus pada faktor kognitif yang menjembatani relasi antara perilaku dengan lingkungan. Psikologi kognitif ini membahas topik-topik yang tidak bisa diamati seperti atensi, persepsi, memori, belajar, bahasa, dan kecerdasan. Terus ada 3 faktor yang membedakan psikologi kognitif dan behaviorism. Yang pertama itu lebih mengetahui dan menganggap proses mental mempengaruhi perilaku seseorang. Itu berbeda dengan behaviorisme yang lebih fokus pada hubungan antara stimulus dan respons. Terus yang kedua ada berusaha menjelaskan bagaimana pikiran itu melakukan strukturisasi dan organisasi terhadap pengalaman. Ini tuh uh, psikologi kognitif ini punya keyakinan dengan pemikirannya manusia mampu mengorganisasikan pengalaman-pengalamannya itu menjadi bermakna. Lalu yang ketiga, manusia bukanlah korban pasif lingkungannya. Di sini tuh maksudnya adalah manusia itu bisa memilih dan bahkan merekayasa lingkungan sehingga sesuai dengan apa yang diinginkannya atau sesuai dengan apa yang dimaunya. Lalu ada gagasan psikologi kognitif ini muncul pada tahun 1956. Nah, George Miller ini seringkali disebut sebagai pendirinya. Munculnya pemikiran psikologi kognitif ini tersebut tidak lepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Jadi untuk faktor internal dan eksternalnya saya akan berikan kepada Helma Putri, akan disampaikan oleh Helma Putri ya. Silakan Helma. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya tadi, ada 2 faktor yang mempengaruhi berdirinya psikologi kognitif, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal yang pertama, tokoh non-behaviorisme menyampaikan pentingnya faktor kognitif. Jadi sebenarnya beberapa tokoh non-behavioris itu sudah menyampaikan pentingnya faktor kognitif sebagai pembentuk perilaku. Beberapa tokoh yang menyampaikan ide, di mana ide itu berhubungan dengan ide psikologi kognitif, itu ada Plato, René Descartes, Immanuel Kant, Hermann Ebbinghaus, William James. Yang kedua, Hermann Ebbinghaus dan Bruce School. Keduanya ini disebut memiliki pengaruh besar terhadap dirinya psikologi kognitif. Terus ada kesimpulan pengamatan Hermann Ebbinghaus. Jadi Ebbinghaus ini melakukan penelitian eksperimental mengenai belajar dan ingatan. Dari eksperimental tersebut mempunyai kesimpulan bahwa proses belajar akan efektif jika dilakukan secara berulang dan materi yang disampaikan sedikit demi sedikit daripada sekaligus. Untuk Brooks School, dia sebagai pelopor yang memberikan penjelasan mengenai pemrosesan informasi. Dia juga menolak metode introspeksi karena menurutnya tidak semua proses mental dapat didekati dengan metode tersebut. Dibanding psikoanalis yang tidak fokus pada kesadaran, Brooks School tetap menganggap kesadaran sebagai subjek maternya psikologi. Beberapa tokoh awal abad 20 yang idenya juga berhubungan dengan psikologi kognitif, yaitu ada William James, ia menjelaskan di mana adanya short-term memory dan long-term memory. Ada Bartlett, dia menulis buku yang berjudul Remembering a Study in School and Experiment Psychology, di mana buku tersebut ia mengatakan bahwa ingatan orang lebih banyak dipengaruhi oleh skema kognitif daripada hukum asosiasi. Ada Sean Piaget, terkenal dengan perkembangan kognitifnya. Baginya semakin matang struktur kognitif seseorang, maka semakin kompleks relasinya dengan lingkungannya. Next. Lagi.
lagi. Terus ada faktor internal kedua, ide psikologi kognitif muncul di kalangan penganut behaviorism. Behaviorism kemudian membatasi kajian psikologi karena behaviorism mempunyai keinginan besar agar psikologi menjadi ilmu yang objektif seperti ilmu alam, yang akhirnya membuat mereka membatasi kajian psikologi berdasarkan apa yang terlihat dan mengabaikan proses perilaku. Terus ada faktor internal lainnya, penelitian mengenai isu-isu psikologi kognitif yang kemudian dipresentasikan di simposium yang disponsori oleh Mozart Institute of Technology pada tahun 1956. Di simposium inilah merupakan momentum penting berdirinya psikologi kognitif. Di situ ada George Miller, Neville Simon, serta Noam Chomsky. Faktor eksternal ada pergeseran filsafat sains, beberapa tokoh yang menolak pemisahan pengamat yang diamati dan tidak mengisyaratkan objektivitas temu dalam ilmu pengetahuannya. Terus ada perkembangan teori informasi, cybernetics, dan ilmu komputer, karena pada tahun itu berdiri artificial intelligence, yaitu bagian dari ilmu komputer yang meneliti sejauh mana kekuatan mental manusia dapat dilakukan dengan mesin. Berdirinya psikologi kognitif. Tahun 1906 diselenggarakan simposium di mana beberapa tokoh mempresentasikan makalah penting tentang ide-ide psikologi kognitif. Ada Noam Chomsky tentang teori bahasa, Neville dan Simon model komputer, George Miller tentang The Magical of Number 7 plus or minus 2, some limits on our capacity for processing information. Di situ juga Miller mengatakan di situ Miller mengatakan sebagai di tahun 1956 itu Miller mengatakan itulah psikologi kognitif terbentuk. Awal ketertarikan Miller terhadap ilmu psikologi. Jadi awalnya Miller ini mulai tertarik pada ilmu psikologi pada tahun 1941. Dia banyak terpengaruh oleh aliran behavioristik karena saat itu sudah mendominasi. Behavioristik ternyata tidak cukup memuaskan untuk Miller, sehingga dia akhirnya terkesan dengan kemiripan proses kerja antara komputer dan pikiran manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh behavioristik. Ia meninggalkan praktek eksperimental terhadap hewan dan fokus penelaahan pada manusia. Terus ada working memory. Working memory ini adalah salah satu pikiran Miller yang cukup terkenal, berisi keterbatasan kapasitas working memory dalam mengingat informasi hanya antara 5 sampai 9 informasi. Nah, selanjutnya selain Miller tadi, tokoh yang berpengaruh pada psikologi kognitif ada Jerome Bruner. Bruner adalah mahasiswa William McDougall, tokoh yang dikenal sebagai pendiri psikologi sosial modern. Bruner banyak dipengaruhi oleh pemikiran Bartlett mengenai skema kognitif dan John Piaget mengenai perkembangan kognitif. Salah satu pemikiran yang cukup terkenal dituangkan dalam bukunya yaitu A Study of. Dalam buku tersebut, Bruner menjelaskan konsep belajar yang berbeda dengan konsep belajar yang selama ini dijelaskan oleh para behavioris. Jika behavioris mempunyai pandangan bahwa pembentukan konsep terjadi karena adanya reinforcement, Bruner mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Bruner, manusia secara aktif membentuk konsep-konsepnya. Ia memandang persepsi sebagai proses kognitif yang bersifat aktif, bukan sekadar asosiasi pasif antara stimulus dan respons psikologi. Baginya harus berorientasi pada higher mental process, dan tradisi behavioris yang berorientasi pada stimulus dan respon harus dihentikan. Next ada Noam Chomsky.
Noam Chomsky berpengaruh besar pada kemunculan psikologi kognitif. Selain mempresentasikan makalah mengenai teori bahasa, ia pun mempublikasikan buku yang berjudul Verbal Learning pada tahun 1957. Pada buku tersebut, ia mengkritik Skinner dan menjelaskan bahwa terlalu kompleks jika kemampuan berbahasa dijelaskan dengan behaviorisme. Menurutnya, kemampuan bahasa bersifat bawaan. Selanjutnya ada Lachman dan Butterfield. Lachman dan Butterfield mengatakan bahwa perubahan paradigma alakun sedang terjadi dalam psikologi dengan paradigma baru yang disebut dengan information processing paradigm. Psikologi tidak lagi fokus pada perilaku, tapi pada bagaimana seseorang mengumpulkan, menyimpan, mengubah, dan memaknai suatu informasi. Next, selanjutnya dibacakan oleh Devana. Ada peristiwa-peristiwa penting nih setelah tahun 1950. Yang pertama itu tahun 1960, Miller, Galanter, dan Pribram menulis buku yang berjudul Plans and the Structure of Behavior. Buku ini menegaskan bahwa konsep cybernetik menunjukkan bahwa perilaku yang berorientasi pada tujuan, goal-oriented behavior, lebih baik daripada konsep SR, perilaku ditentukan oleh stimulus. Yang kedua, pada tahun 1960 juga, Miller dan Brunner mendirikan Center for Cognitive Studies yang mempromosikan penelitian mengenai proses kognitif dan mempopulerkan psikologi kognitif di Amerika. Lalu yang ketiga, pada tahun 1960 juga, dokumen pidato pengangkatan Donald Hebb sebagai Presiden American Psychological Association atau APA dipublikasikan dengan judul The American Revolution. Yang dimaksud revolusi di sini bukan revolusi politik, tapi revolusi psikologi. Yang keempat, pada tahun 1962, Miller mempublikasikan artikel yang berjudul Some Psychological Studies of Grammar. Dalam artikel tersebut, Miller menerapkan teori bahasa Chomsky pada ilmu psikologi. Yang kelima, pada tahun 1963, Miller mendapatkan Distinguished Scientific Contribution Award dari APA. Hal ini merupakan pengakuan APA terhadap Miller dengan psikologi kognitifnya terhadap ilmu psikologi. Lalu yang keenam, pada tahun 1967, Neisser mempublikasikan buku yang berpengaruh dengan judulnya Cognitive Psychology. Lalu pada tahun 1969, Jurnal Cognitive Psychology didirikan yang menyampaikan isu-isu tentang atensi, pemecahan masalah, ingatan, persepsi bahasa, dan pembentukan konsep. Pada tahun 1969 ini juga Miller didaulat sebagai Presiden APA. Untuk slide selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Desti. Karena sepertinya Desti belum bisa join ya, karena nggak ada di Zoom. Saya mungkin akan menggantikan dulu ya. Jadi, tokoh-tokoh psikologi kognitif ini yang pertama ada George Armitage Miller. Miller ini lahir pada tanggal 3 Februari 1920. Lalu, Miller ini mendapatkan gelar Bachelor of Art-nya itu pada tahun 1940. Perkenalannya dengan Statistical Learning Theory, Information Theory,
dan computer-based models of the mind membuatnya ragu dengan behaviorisme. Pada tahun 1951, Miller menulis buku yang berjudul Language and Communication dan membuatnya lebih mendalami tentang psikologi bahasa. Miller juga menulis bahwa Chomsky mengibaratkan psikologi behaviorisme ini seperti ilmu fisika yang hanya mempelajari bagaimana caranya membaca meteran baginya. If scientific psychology were to succeed, mentalistic concept would have to integrate and explain the behavioral data. Miller ini terkenal dengan tulisannya itu yang berjudul The Magical. Miller ini punya temuan yang mengenai tentang short-term memory. Dalam tulisannya yang berjudul The Magical Number 7 plus or minus 2, dia yang dipresentasikannya pada simposium yang disponsori oleh Massachusetts Institute of Technology. Miller menjawab teka-teki mengenai kemampuan short-term memory dalam mengingat. Dalam artikel tersebut, Miller menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain bahwa ketika dihadapkan dengan berbagai macam informasi, rentang short-term memory kita memiliki keterbatasan dan hal itu berpengaruh pada kemampuan kita dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi tersebut. Selanjutnya ada Ulrich Neisser. Beliau dilahirkan di Kiel, Jerman pada tanggal 8 Desember 1928 dan meninggal pada usia 83 tahun. Ketertarikan Neisser terhadap ilmu psikologi karena pesona George Miller. Karena ketertarikan itulah, Neisser kemudian mengubah bidang studinya dari ilmu fisika menjadi ilmu psikologi. Lalu, Miller mempunyai buku yang berjudul Cognitive Psychology. Dalam buku tersebut, beliau merupakan salah satu tonggak baru dalam sejarah ilmu psikologi, dan Neisser karenanya menjadi sangat terkenal. Neisser menyebut buku tersebut merupakan titik balik atau turning point dalam ilmu psikologi, dan judul buku tersebut persis seperti nama bidang ilmu yang kemudian disebut psikologi kognitif. Dalam buku tersebut, Neisser menjelaskan pendekatan baru dalam psikologi dan membahas topik-topik mengenai persepsi, pembentukan konsep, makna, bahasa, dan proses berpikir. Namun demikian, seperti dituturnya oleh Schultz dan Solch, 9 tahun kemudian Neisser menulis buku Cognitive and Reality. Lalu ada beberapa pandangan Neisser dalam psikologi kognitif, yaitu memory, atensi, dan self. Menurut Neisser, ada dua proses atensi, yaitu pre-attentive. Proses pre-attentive dan proses atentif. Pre-attentive merupakan proses otomatis dan tidak sadar yang terjadi begitu cepat dan digunakan untuk memahami karakteristik stimulus, namun tidak dapat mengetahui makna dari stimulus tersebut. Lalu ada attentive proses. Proses ini digunakan untuk menggabungkan stimulus-stimulus sehingga menjadi representasi mental tertentu. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada Leon Festinger. Leon Festinger ini lahir pada tanggal 8 Mei 1919 di New York. Pemikiran terkenalnya itu ada pemikiran Festinger yang paling terkenal itu adalah Social Comparison Theory atau SCT dan Cognitive Dissonance Theory atau CDT. Dalam artikelnya yang berjudul A Theory of Social Comparison Process, Festinger menjelaskan 9 hipotesis yang berhubungan dengan SCT, yang antara lain menyatakan bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuannya sendiri. Yang kedua, ketika
ketika tidak terdapat ukuran objektif yang bisa dijadikan sebagai pembanding, manusia akan membandingkan pendapat dan kemampuannya tersebut dengan orang lain. Lalu ada hipotesis ketiga, namun demikian manusia memiliki kecenderungan untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, yang opini dan kemampuannya terlalu jauh berbeda. Ada Aaron Kenkin-Beck. Aaron dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1921. Buku-buku yang udah pernah ditulisnya itu The Diagnosis and Management of Depression pada tahun 1967, Cognitive Therapy and Emotional Disorder pada tahun 1975, lalu The Integrative Power of Cognitive Therapy ditulis dengan Brad Alfred pada tahun 1998. Lalu Cognitive Therapy of Anxiety Disorder, Science and Practice itu ditulis dengan David Clark pada tahun 2010. Awalnya Beck tertarik dengan neurologi, tapi kemudian berkarir dalam ilmu psikiatri. Beck kemudian mengembangkan kognitif terapi yang sekarang dikenal dengan Cognitive Behavioral Therapy. Cognitive Behavioral Therapy ini merupakan temuan monumental Beck yang pengaruhnya masih terasa sangat besar terhadap ilmu psikologi. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT ini didirikan pada 1960 oleh Beck. Awalnya dinamai dengan Cognitive Therapy. CBT ini digunakan untuk mengatasi masalah depresi. Dalam perkembangannya, Cognitive Therapy dikenal dengan Cognitive Behavioral Therapy dan digunakan pada berbagai macam gangguan mental seperti bipolar disorder, anxiety disorder, social phobia, obsessive compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, bulimia nervosa, body dysmorphic disorder, dan lain-lain. Lalu CBT sendiri merupakan salah satu bentuk intervensi psikologis yang fokus pada bagaimana cara orang berpikir dan bertindak agar menolongnya dalam mengatasi masalah emosi dan perilaku. Next, selanjutnya, izin off-cam ya Kak, soalnya mulai perut saya. Selanjutnya, pendekatan dan kaitannya dengan aliran psikologi lainnya. Suatu pendekatan dalam psikologi kognitif. Psikologi itu ada tiga, yaitu psikologi eksperimen, comparative modeling, dan kognitif neuropsikologi. Psikologi eksperimen yaitu pendekatan eksperimen yang menggali proses belajar, mengingat, dan berpikir dengan menggunakan metode eksperimen temuan William James. D. Computer modeling. Computer modeling sendiri itu memandang fungsi kognitif manusia seperti sistem pemrosesan informasi pada komputer, atau yang biasa kita sebut dengan informasi processing system psychology. Yang C. Cognitive neuropsychology. Cognitive neuropsychology itu pendekatan yang menaruh perhatian bagaimana aktivitas otak melakukan pemrosesan informasi kognitif. Next. 2. Keterkaitannya dengan biopsikologi dan psikologi evolusi. Biopsikologi itu muncul pada tahun 1948. Biopsikologi sendiri adalah ilmu yang menjelaskan gejala-gejala psikologis dengan menggunakan penjelasan biologis. Charles Penner Leslie dan Donald Hebb itu disebut-sebut sebagai pionir dari biopsikologi. Leslie mempunyai pandangan bahwa otak manusia itu secara aktif mengorganisasikan perilaku. Sedangkan Hebb menawarkan pendapatnya bahwa dalam otak manusia itu terdapat susunan sel yang terstruktur dan terbentuk melalui proses belajar yang dilakukan terus-menerus. Next. Biopsikologi sendiri terdiri dari 6 divisi, yaitu ada psychological psychology, neuropsikologi, psikoparamokologi, psikolosiologi,
Cognitive Neuroscience, dan Comparative Psychology. Psikologi yaitu mempelajari tentang mekanisme saraf yang mengendalikan perilaku. Kedua, ada neuropsikologi, yaitu mempelajari pengaruh dari kerusakan otak terhadap fungsi-fungsi psikologis. Yang ketiga, ada psikofarmakologi, yaitu memanipulasi saraf yang berhubungan dengan perilaku tertentu dengan menggunakan obat. Lalu ada psikofarmakologi, itu memanipulasi syaraf yang berhubungan dengan perilaku tertentu dengan menggunakan obat, dan ada psikologi, yaitu hubungan antara aktivitas psikologis dengan fungsi psikologis. Yang kelima ada cognitive neuroscience, yaitu mempelajari aktivitas syaraf yang mengendalikan kognisi, dan ada comparative psychology, yaitu mempelajari tingkah laku dan kejiwaan hewan. Terdapat asumsi bahwa suatu tingkatan perilaku sama pada sistem daripada setiap spesies yang dapat mewakili manusia. Next. Selanjutnya ada tokoh pertama, yaitu Carl Leslie pada tahun 1890 sampai 1998. Leslie lahir pada tanggal 7 Juni 1890 di Davis, Virginia. Leslie berusaha menjelaskan hubungan antara conditional stimulus dan unconditional stimulus. Menurut Pavlov sendiri, keduanya itu terpusat di dalam otak. Lalu Leslie sendiri kemudian menunjukkan ketidaksepahamannya dengan Watson dan Pavlov dan tidak melanjutkan kerjasama dengannya. Pandangan mereka bahwa stimulus dan respon itu dikendalikan oleh bagian tertentu ternyata tidak terbukti. Hasil penelitian Leslie itu menunjukkan bahwa tidak adanya bagian tertentu dari otak secara khusus yang mengatur suatu proses belajar. Leslie kemudian menemukan bahwa fungsi kognitif dalam otak itu ternyata seperti biasa, dan hubungan antara stimulus dan respon motorik itu tidak sederhana. Temuan Leslie yang terkenal yaitu ada law of mass dan equivalently. Nah, dalam temuannya ini ia menjelaskan bahwa otak itu bekerja seperti hukum, sehingga kerusakan pada bagian dari otak itu bukan mengganggu fungsi fisiologis otak saja yang mengalami kerusakan saja, tapi dia itu akan lebih luas lagi dengan proses belajar yang akan lebih efektif dan efisien jika kita melibatkan otak itu secara utuh. Next. Selanjutnya tokoh kedua yaitu ada Donald Aldinghem pada tahun 1904 sampai 1985. Hebb sendiri itu dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia. Pada tahun 1936, Hebb itu diangkat sebagai profesor di Harvard University dan 1948 di McGill University. Hebb sendiri menjabat sebagai pendiri APA pada tahun 1960. Pandangan Hebb yang terkenal itu mengenai sel ambisius, yaitu jalinan sel. Menurut Hebb sendiri itu interkoneksi antara satu sel dengan sel lainnya itu terhubung secara random. Dengan seiring berjalannya waktu, pengalaman yang dialami anak itu membuat sel-sel yang tadinya tidak terhubung karena stimulasi dari dalam sendiri ataupun lingkungannya itu bisa terhubung sedemikian rupa. Sehingga ketika satu sel aktif, maka sel yang terhubung dengannya juga ikut aktif. Selanjutnya, next. Ada psikologi evolusi. Ilmu psikologi itu banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Tokoh utama dari psikologi evolusi adalah David Andrews. Dan psikologi evolusi sendiri itu dibangun berdasarkan asumsi human mind is the cradle of evolution. Yang berarti jiwa manusia itu lebih baik dipahami dalam konteks evolusi manusia. Manusia itu dipandang sebagai makhluk biologis yang perilaku, pikiran, dan perasaan itu dirancang sedemikian rupa untuk bertahan dan melestarikan kekurangannya. Menurutnya itu manusia itu memiliki kecenderungan bawaan yang berpengaruh pada bagaimana manusia itu berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Next, selanjutnya dibawa oleh Intan.
Ini apa yo? B. D ya. D. Iya bener. Jadi ini apa? D. Iya betul. Kita coba ulang ya. Ini apa? Ayo dong, ayo. Tadi apa? Masa lupa lagi? A. A. Iya bener. Ini? B. Iya pintar. Balik lagi. Ini apa? Tadi apa? Barusan apa? B. Bukan. Sebelumnya tadi? D. Bukan. Ini A. A. Iya benar. Jadi ini apa? Jadi yang video tadi itu tuh kesimpulan dari pengamatan Herman Ebbinghaus. Kredit tuh Tekotok di YouTube. Silakan dilanjut oleh Intan. Nah, tadi kan video yang diputar sama Devana itu adalah kesimpulan dari Ebbinghaus. Kesimpulan dari Ebbinghaus itu adalah proses belajar dan akan efektif jika dilakukan pengulangan-pengulangan. Dan materinya disampaikan sedikit-sedikit daripada disampaikan sekaligus. Jadi kalau kita ngajarin itu harusnya separuh-separuh biar kita nerimanya juga lebih paham. Lalu kesimpulan dari presentasi kelompok kami itu yang pertama, psikologi kognitif ialah aliran yang menentang behaviorisme. Kedua, George Miller sebagai pendiri utamanya. Lalu faktor perkembangannya ada 3, yaitu pergeseran filsafat sains, perkembangan teori informasi, dan ilmu komputer. Lalu ada 3 pendekatan dalam psikologi kognitif, yaitu psikologi eksperimen, komputer modeling, dan kognitif neuropsikologi. Lalu ada tokoh-tokoh yang berkontribusi besar, yaitu George Miller, Ulrich Neisser, Leon Festinger, dan Aaron Temkin-Beck. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh present atau chat di kolom chat ya. Terima kasih. Thank you kelompok 4. Kelompok 4 kan ya? Iya, Kak. Iya, kelompok 4. Oke. Ini emang si siapa lagi namanya tadi ini? Desti? Desti. Emang nggak ada ya? Iya, tadi katanya jaringannya di rumahnya lagi matis. Mati lampu lagi. Oke. Baik. Kalau nggak presentasi, gimana nilainya dong? Ya, kalian yang bahas ya nilainya dia gimana. Nilainya dia gimana untuk nilai presentasinya. Kan dia nggak ada presentasi kan ya? Terus, ya, lanjut pertanyaan. Kalian kalau mau sambil makan atau ngemil nggak apa-apa ya, mumpung moodku pagi ini masih bagus. Dev, aku mau nanya. Boleh, langsung Ya, ditanya boleh. aja Dina. Tadi yang skema kognitif yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Tadi apa penjelasannya? Boleh tolong diulang? Sedikit aja. Yang mana? Skema kognitif yang mempengaruhi pemikiran seseorang. Bentar ya. Dua. Kak, ini boleh di stop share aja, Kak? Sembarang kalian, ini momennya kalian buat megang kelas. Mau stop share boleh, mau lanjut juga nggak apa-apa. Maaf, Kak, maaf.
Nanti yang tanya siapa aja, tolong dikasih tahu ke aku. Sama pertanyaannya nanti kirimkan ke aku juga ya. Terima kasih. Siap, Kak. Chandra sama Maulana kalau mau nanya boleh. Nah, aku dulu ya. Jadi gini, Ervin juga boleh. Iya, boleh. jadi psikologi kognitif tuh berdiri karena apa sih? Terus dia tuh berdiri karena ingin menentang aliran apa sih? Kan setiap berdirinya aliran tuh pasti kayak ada tentangannya gitu. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu ya. Maulana kalau mau nanya boleh. Ya cuman ini sih statement dari Melinda tadi di poin perbedaan psikologi kognitif sama behaviorisme. Kan tadi ada disebutkan Melinda, manusia dapat merekayasa lingkungannya sesuai apa yang diinginkannya. Bisa berikan contohnya? Terima kasih. Terima kasih. Erdin, silahkan. Jadi tadi ada membahas tentang psikologi evolusi. Jadi yang pertama itu ada ilmu psikologi yang dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Nah itu teorinya kayak mana sih? Teori evolusi yang Darwinan ini, tolong dijelaskan. Terima kasih. Silakan. Isti boleh. Silahkan Isti kalau mau bertanya boleh. Itu loh, aku mau nanya yang Neisser tadi loh, tapi slide-nya udah nggak bisa ditayangin ya? Share screen-nya tadi udah nggak bisa di itu lagi. Yang itu loh bagian Neisser tadi. Nah, nih, aku mau nanya yang itu loh, yang ada 2 proses atensi, mau tanya yang atentif tuh contohnya gimana? Oke, makasih ya. Sama-sama.
Masih nerima pertanyaan nggak sih? Halo, kedengaran nggak sih suaraku? Masih Bang, tadi baru 5 orang yang bertanya. Untuk Maria Mau, kalau mau nanya. Oke. Mau nanya, Kak. Boleh, Bang. Oke, Kak. Jadi gini, Kak, mau nanya. Kalian tadi ada jelasin nggak sih tahapan perkembangan kognitif Piaget? Nanya nih, aku nanya nih. Itu kayaknya tadi di bagiannya Helma deh. Helma adakah tadi? Itu aku cuma bahas beberapa tokoh awal abad ke-20 yang idenya berhubungan sama kognitif. Tapi kalau ngejelasin secara detail gitu nggak ada sih. Oke, kalau gitu, kan salah satu, ini pertanyaanku ya, kan salah satu bentuk dari psikologi kognitif itu kan teori perkembangannya Piaget. Ada tahap-tahapan perkembangan kognitif. Boleh tolong dijelasin nggak biar teman-teman kalian juga bisa paham? Thank you. Oke, terima kasih, Kak. Izin bertanya juga ya. Tolong jelaskan bedanya pre-atentif dan atentif menurut Neisser, sekalian sama contohnya ya, dari setiap prosesnya. Makasih Maria. Sama-sama. Aku mau nanya juga, kalian ada dijelasin soal Vygotsky nggak sih? Nggak ada ya? Mohon maaf Bang, siapa? Ya sudah, berarti nggak ada. Nggak kedengaran. Vygotsky. Nggak ada. Nggak ada Di ya? buku nggak ada soalnya. Hah? Gimana? Di buku nggak ada. Oke. Asik.
Aku mau izin jawab pertanyaan Dina tadi yang skema kognitif. Itu dari Bartlett yang menulis buku yang berjudul Remembering a Study in School and Experiment Psychology, di mana buku tersebut ia mengatakan bahwa ingatan orang lebih banyak dipengaruhi oleh skema kognitif. Jadi skema kognitif itu bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungannya atau menyimpulkan informasi dari lingkungannya. Jadi ingatan orang itu banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Gitu, Dina. Oke, makasih Alma. Iya. Aku mau jawab pertanyaan dari Yosefa yang nanya apa itu tentang tentang CDT. CDT itu teori dari Leon Festinger. Teori yang berpendapat bahwa disonansi adalah sebuah perasaan tidak nyaman yang memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan itu. Sebagaimana Rosenbaum mengatakan, dasar dari teori ini mengikuti sebuah prinsip yang cukup sederhana. Keadaan disonansi kognitif dikatakan sebagai keadaan ketidaknyamanan psikologis atau ketegangan yang memotivasi usaha-usaha untuk mencapai konsonansi. Untuk Yosefa, bagaimana? Bisa diulang usaha-usaha apa tadi? Bentar ya. CDT atau Cognitive Dissonance Theory adalah teori dari Leon Festinger. Teori yang berpendapat bahwa disonansi adalah sebuah perasaan tidak nyaman yang memotivasi orang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan itu. Sebagaimana Roger Brown mengatakan, dasar dari teori ini mengikuti sebuah prinsip yang cukup sederhana. Keadaan disonansi kognitif dikatakan sebagai keadaan ketidaknyamanan psikologi atau ketegangan yang memotivasi usaha-usaha untuk mencapai konsonansi. Jadi kayak untuk biar tidak panik, seperti tidak panik. Jadi contoh ketidaknyamanannya itu panik gitu ya? Atau gimana? Iya, kayak misalnya kita lagi presentasi nih, tapi tuh takut. Panik. Oke, makasih. Sama-sama. Sesi pertanyaan saya tutup dulu ya. Jadi Chandra ada nanya kan psikologi kognitif ini berdiri karena apa? Iya nggak sih, Chandra? Iya. Oke. Jadi itu psikologi kognitif itu berdiri karena Jadi psikologi kognitif ini berdiri karena mau menentang behaviorism dan menentang tradisi dan meneruskan tradisi behaviorisme yang fokus pada aspek lingkungan sebagai pembentuk perilaku. Apakah jelas atau ada yang belum jelas gitu? Oke. Jelas. Terima kasih. Iya jelas. Sama-sama. Terima kasih sebelumnya.
Aku mau coba jawab pertanyaan dari Alivia. Kan kok pertanyaannya tadi Leslie ada bahas tentang CS dan UCS dan teori Ivan Pavlov juga membahas CF dan UCS. Behaviorisme, perbedaan teori Leslie dan Pavlov apa? Untuk perbedaannya sendiri dari hasil penelitian Ivan Pavlov dan Watson, mereka mengatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu dikendalikan oleh bagian tertentu dalam otak. Ternyata tidak dibuktikan secara empiris. Sedangkan menurut Kurt Leslie mengatakan bahwa tidak adanya bagian tertentu dari otak yang secara khusus mengatur suatu proses belajar. Selain itu, Leslie menemukan bahwa fungsi kognitif otak di dalam otak itu ternyata seperti gestalt, dan hubungan antara stimulus dan respon motorik itu tidaklah sederhana. Apakah bisa diterima, Alivia? Iya jelas, makasih. Sama-sama. Sisa berapa pertanyaan lagi? Masih ada 7, Kak. Oke. Waktu kalian sampai jam 11:30 ya.
Saya mau menjawab pertanyaan dari Erdin Jaya ya. Jadi Erdin tadi ada nanya tentang teori evolusi Darwin kan, nanya isinya teori evolusi Darwin. Iya, ya kan? Ya. Jadi tuh di sini tuh teori evolusi Darwin spesies yang ada sekarang adalah keturunan dari spesies-spesies yang sebelumnya. Yang kedua, ada seleksi alam sangat menentukan berlangsungnya mekanisme evolusi. Dalam teorinya, Darwin mengemukakan bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana atau satu sel organisme pada awal kehidupan di bumi secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisme di muka bumi sekarang ini, termasuk kejadian-kejadian manusia. Apakah bisa dipahamin? Jadi spesies ini seiring berjalannya waktu dia ini berubah wujud gitu. Iya, menurut teori evolusinya Darwin, manusia ini tuh dari yang dulu-dulu gitu, jadi kayak berevolusi juga dari yang kayak gimana jadi gimana. Itu dikarenakan apa dia? Maksudnya? Dia mengalami apa? Perubahan fisik itu perubahan fisik kan tadi kan? Aku nggak ada perubahan fisik. Gimana tadi? Dia mengalami perubahan. Kan evolusi ya? Evolusi kan? Dia mengalami perubahan. Perubahannya ini terhadap apa? Tumbuhan gitu. Perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana. Seperti evolusi terhadap apa tuh? Hewan kah, tumbuhan, manusia? Oh, terjadi teori evolusinya itu pada siapa aja gitu kah? Ya, terus gimana tuh? Bisa di hewan, tumbuhan, sama manusia juga. Darwin kan mengemukakan bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil dari perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana. Jadi seperti hewan, tumbuhan, manusia. Ya. Oh iya. Udah jelas kan? Ya kalau misalnya itu aja ya udah. Oke. Aku mau jawab pertanyaan dari Joki. Tadi dia nanya bulimia nervosa itu apa. Jadi kan CBT itu terapi yang digunakan untuk berbagai macam gangguan mental. Salah satunya itu bulimia nervosa. Terus Joki nanya itu apa? Bentar. Bulimia nervosa itu adalah suatu gangguan makan yang serius ditandai dengan makan berlebihan, diikuti dengan metode untuk menghindari kenaikan berat badan. Itu. Gimana? Shopee. Bisa dipahamin nggak?
Oke, selanjutnya aku akan menjawab pertanyaannya media. Jawabannya yaitu kognitif neuropsikologi itu kayak menjelaskan masalah-masalah perilaku yang bersumber dari masalah yang ada di dalam otak kita gitu. Menjelaskan masalah-masalah perilaku itu kayak perilaku apa gitu yang ya, otak kita tuh melakukan pemecahan informasi kan. Terus tuh kayak kita tuh menjelaskan masalah-masalah perilaku yang bersumber dari masalah yang ada di otak kita. Jelas media? Angel, suaramu tadi terputus. Oh iya, sorry. Sempat dari Oke. suara. Oke, makasih media. Ya, Erwin, kenapa? Boleh. Mengenai dong tentang yang evolusi tadi. Kan kalau misalnya manusia kan kalau evolusinya dari simpanse ya. Dari apa? Simpanse. Ya enggak? Ya. Nah, kalau tumbuhan tuh gimana ya evolusinya? Jadi kamu nanya tumbuhan tuh berevolusinya gimana ya? Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar, aku mau nanya sama Erdin. Emang korelasinya evolusi tumbuhan sama psikologi kognitif apa ya? Tadi ada masuk Kak, dia bilang apa evolusi tumbuhan, evolusi hewan, evolusi manusia. Nah, terus saya nanya kan, evolusi tumbuhan itu gimana? Tapi kalau di materi di psikologi evolusi kita cuma nyebutin aja tentang teori evolusi Darwin. Di buku juga sebenarnya nggak dijelaskan teori evolusi Darwin ini apa aja gitu. Jadi tadi aku keluar dari buku, nyari di internet dulu gitu. Oh, iya. Oke, makasih.
Aku mau coba jawab punyanya Isti tadi ya. Isti kan tadi nanya tentang contoh dari atentif. Proses atentif itu adalah proses sadar dan terkendali yang disebut atentif proses kan. Contohnya itu kalau kita lapar, kita makan, kita sadar gitu. Kita haus, kita makan. Kita haus, kita minum. Begitu. Isti paham kah? Iya Intan, makasih ya. Makasih, sama-sama. Sama. Tadi Erdin nanya soal psikologi evolusi kan ya? Iya, Bang. Nah, itu nanti materi kelompok 5. Kamu tanyain aja sama kelompok 5. Iya. Evolusioner. Aku mau jawab pertanyaan Maria ya, yang tentang apa itu pre-atentif dan atentif, lalu contohnya. Untuk pre-atentif itu, pre-atentif adalah proses yang terjadi begitu cepat dan digunakan untuk memahami karakter stimulus. Contohnya itu kayak kita buang angin gitu, kayak langsung tiba-tiba kan, nggak tahu proses, nggak tahu apa, langsung tiba-tiba buang angin. Kalau untuk atentif itu proses yang sadar dan terkendali. Kalau kita lapar kan kita makan tuh, tapi kadang ada orang-orang yang aku lapar nih, tapi aku nanti aja deh makannya, gitu. Paham Kak Maria? Paham, makasih ya. Sama-sama. Sisa berapa pertanyaan lagi? Ada punya Maulana sama punya Abang juga. Yang punya aku nggak usah aja nantinya. Aku mau coba jawab pernah Maulana tadi kan, dia nanya contoh dari kenapa manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa yang dialaminya.
Kayak misalnya kan kita ini dapat takdirnya sudah begitu kan, tapi kita bisa mengubahnya. Kayak kita kan awalnya males tuh, karena ada keinginan kita mau gitu, kita bisa merubahnya. Mohon maaf, bisa diulang Intan? Tadi kan kamu tanya, manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa yang dialaminya. Misalnya nih, kita kayak malas belajar. Kita kita tuh awalnya malas belajar, tapi karena kita memiliki sikap kreatif, mempunyai kemauan, jadi kita tuh nggak bisa dibilang nggak bodoh lagi. Kayak kita tuh merubah takdir diri kita sendiri. Maaf, maaf Intan, aku minta contohnya tadi. Jadi contohnya itu kayak kita malas belajar, tapi kita ubah karena kita mempunyai keinginan. Oh, ya, Misalnya masih. nih, aku malas gitu. Tapi karena aku punya kemauan dan kreatif, aku mau usaha. Jadi aku bisa merubahnya itu. Terima kasih Intan. Sama-sama. Bentar, hah? Boleh dijelasin lagi nggak? Kalau di buku kan pengertiannya itu manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa dialaminya, dialaminya. Manusia bisa memilih bahkan merekayasa lingkungan sehingga sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kayak ngikutin apa yang dia mau itu bisa. Misalnya sebenarnya dia tuh pemalas, tapi karena dia punya keinginan, punya kemauan, dia jadi bisa berubah, mengikuti apa yang dia pikirkan, mengikuti ekspektasinya sendiri. Menurut saya sih gitu. Kayak ngehalu gitu juga bisa sih. Ya nggak? Dia halu, dia gini, dia gitu. Padahal aslinya nggak gitu. Bentar, itu dari buku mana, halaman berapa? Dari buku Agus Abdurrahman, Sejarah Psikologi, halaman 234. Coba tadi jelaskan lagi contohnya, terakhir kali ini aku nanya. Kalau menurut saya nih ya, kayak sebenarnya kita itu bentar. Kita kan sudah punya kayak sifat aslinya gitu kan. Kita tuh misalnya saya nih malas belajar, tapi saya ini harus memenuhi ekspektasi diri saya kalau saya ini pintar. Jadi saya itu harus mau gitu, harus berusaha kalau saya ini bisa pintar. Kayak saya mau merubah takdir saya biar saya pintar dengan usaha, belajar, nggak males-malesan. Kamu yakin kamu nggak salah jelasin nggak? Menurut saya sih gitu. Itu coba kamu baca lagi, kalau itu kan salah satu dari 3 faktor yang membedakan psikologi kognitif dengan behaviorisme. Ya kan? Iya. Berarti yang harus kamu pahami, behaviorisme itu bilang apa sih soal manusia itu?
Aku tambahkan ya penjelasannya. Hmm. Jadi itu kan si Lana tuh bilang berikan contoh dari statement Melinda yang itu manusia dapat merekayasa lingkungannya sesuai apa yang diinginkannya. Nah, manusia itu kan bisa berpikir gitu kan. Nah, itu kayak itu kita tuh kayak apa ya? Bisa kayak apa ya? Manusia kan berpikirnya tuh luas gitu kan. Manusia tuh pikirnya luas. Jadi tuh dia tuh kayak bisa merekayasa lingkungannya tapi nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, dia tuh merekayasa sesuai dengan pikirannya dia gitu. Padahal lingkungan sebenarnya itu nggak kayak gitu. Gitu, Kakak. Behaviorisme itu bicara soal apa sih? Kan balik lagi nih, kan ini kan dari buku nih ya. Terus, ini kan dijelaskan, Scott dan Scott menjelaskan 3 faktor yang membedakan psikologi kognitif dari behaviorisme. Kemudian, di poin yang tadi dibacakan itu, ketiga, psikologi kognitif percaya bahwa manusia bukanlah korban pasif dari lingkungannya. Manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa-apa yang dialaminya. Manusia bisa memilih bahkan merekayasa lingkungan sehingga sesuai dengan apa yang diinginkannya. Berarti apa? Manusia bisa menyesuaikan gitu, Kakak. Menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Sesuai apa yang diinginkan. Balik. Manusia bisa memilih bahkan merekayasa. Manusia bisa memilih lingkungannya yang dia mau sesuai dengan keinginannya. Makanya aku nanya ke kalian nih, sebagai anak-anak yang menjelaskan tentang psikologi kognitif. Kan psikologi kognitif kayak yang kalian bilang, itu berangkat dari kritik mereka terhadap behaviorisme toh. Ya kan? Ya. Nah, behaviorisme itu bicara soal apa? Kenapa sampai akhirnya muncul statement bahwa psikologi kognitif percaya bahwa manusia bukanlah korban pasif dari lingkungannya. Manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa-apa yang dialaminya. Ngerti nggak sih maksudku tuh arahnya kemana? Berarti kan behaviorisme itu kan bicara bahwa individu itu dianggap sebagai sebuah robot gitu ya. Ya kan, sebagai sebuah mesin yang cuman mendapatkan stimulus kemudian mengeluarkan respon toh. Ya nggak sih? Koreksi aku kalau aku salah. Maria gimana Maria? Berarti manusia itu nggak cuman mendapatkan stimulus kemudian mengeluarkan respon gitu loh. Tapi manusia itu balik lagi yang kayak dibilang sama si Scott dan Scott, diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa-apa yang dialaminya. Contoh nih, kalau misalnya kita ngambil dari eksperimennya Pavlov gitu kan, kayak kalau misalnya gimana ya yang jelas ini? Oh, nih. Maksud dari manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa-apa yang dialaminya. Manusia bisa memilih bahkan merekayasa lingkungan sehingga sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contohnya, kalau misalnya dari teorinya Pavlov, anjing itu mengeluarkan liur. Nah, kita anggap bahwa manusia ini lapar. Gitu. Terus habis itu, dia lihat makanan. Kalau misalnya menurut behaviorisme, manusia lapar lihat makanan, dia ngiler. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya menurut psikologi kognitif, gimana caranya si manusia ini bisa melawan rasa laparnya? Ya dengan makan. Jadi nggak cuman kayak kalau misalnya behaviorisme itu kan bilang perilaku individu itu ada stimulus maka keluar respon. Gitu. Tapi kalau menurut psikologi kognitif,
ada stimulus, belum tentu respon yang keluar itu ya respon seperti itu gitu loh. Manusia bukan mekanik lagi. Gimana sih kalian ini? Kelompok kognitif. Jadi kayak psikologi ini manusia itu nggak bisa disuruh-suruh gitu Kak Bang, karena sudah Bukan memiliki manusia nggak bisa akal. disuruh-suruh, karena namanya juga psikologi kognitif ya. Berarti ketika manusia itu mendapatkan sebuah stimulus, maka tidak melulu respon yang dikeluarkan tuh cuma itu-itu aja gitu loh. Tapi gimana caranya si otak manusia ini bisa berpikir cara-cara untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus A jadi B gitu loh. Ngerti nggak sih? Paham nggak sih maksudku gimana? Aku takutnya kayak terlalu berbelit-belit gitu loh ngejelasinnya. Paham sih, Kak. Ya. Kayak gini Kakak, misalnya kalau kita kayak sakit gitu. Tapi tuh kita tuh kayak nggak mau ke rumah sakit gitu. Kita mau rawat diri sendiri aja gitu. Gitu kasih Kak. Tuh. Nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Sebentar. Kalau misalnya kamu sakit, kamu nggak mau ke rumah sakit. Nggak gitu konsepnya. Coba, psikologi kognitif itu sebenarnya bicara soal apa sih? Inti-inti dari psikologi kognitif. Kalau misalnya psikoanalisa kan pengalaman masa lalu sama perilaku seksual gitu. Kalau misalnya behaviorisme itu kan stimulus respon. Kalau kognitif apa? Loh, malah diam. Gimana sih anak-anak psikologi kognitif ini? Kognitif itu fokus pada aspek lingkungan sebagai pembentukan perilaku. Berarti perilaku yang muncul dari seseorang itu tergantung dari lingkungannya. Begitu? Itu kalau menurut saya. Menurut siapa? Kan saya baca di buku ini kan psikologi kognitif fokus pada aspek lingkungan sebagai pembentuk perilaku dan tidak menggunakan metode penelitian yang ketat dan kaku. Jadi itu halaman berapa, bagian mana? Itu di halaman 233 di bagian awal. Lah, tapi bukannya kalau misalnya kamu ngelihat dari situ, psikologi kognitif tidak meneruskan tradisi behavioristik yang fokus pada aspek-aspek lingkungan sebagai pembentuk perilaku dan tidak menggunakan metode penelitian yang ketat dan kaku. Kan kalau kamu bilang kan tadi, perilaku manusia dibentuk dari lingkungannya. Jadi dibentuk dari lingkungan atau enggak? Sedangkan di sini dibilang psikologi kognitif membahas topik-topik yang tidak bisa diamati seperti atensi, persepsi, memori, belajar, bahasa, kecerdasan, dan lain-lain. Itu kan tidak harus muncul dari lingkungan, itu kan dari dalam internalnya dia sendiri. Gitu loh. Ini kalau kalian nggak bisa jawab ini, aku turunin nilai presentasi kalian. Karena kalian nggak bisa ngejelasin dengan baik. Maksud dari psikologi kognitif percaya bahwa manusia bukanlah korban pasif dari lingkungannya. Manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa-apa yang dialaminya. Gitu loh. Berarti manusia itu punya faktor internal yang selama ini tidak dianggap oleh ahli-ahli behavioris. Gitu. Nah, faktor internal ini yang membentuk perilaku si individu tersebut, gitu loh. Manusia bisa memilih bahkan merekayasa lingkungan sehingga sesuai dengan apa yang diinginkannya. Contoh nih, kalau misalnya menurut behavioris, orang kalau misalnya mau ujian, itu harus membaca. Ya. Tapi menurut psikologi kognitif,
membaca bukan satu-satunya jalan untuk si orang ini bisa mempelajari sesuatu gitu loh. Kan orang kan ada yang dia bisa mendengar untuk belajar, atau dia bisa menggunakan indera kinestetiknya dia untuk belajar gitu loh. Jadi proses belajarnya itu tidak hanya dari membaca saja. Itu loh maksudnya. Bahwa manusia itu tidak hanya sekadar ketika dia, ini sorry nih ya kalau misalnya agak vulgar, ketika dia sange terus habis itu dia ngewek gitu kan, nggak gitu, ya kan? Ada cara-cara lain yang gimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan seksualnya dia tanpa harus melakukan itu dengan orang lain. Contohnya apa? Icol gitu. Ya kan? Kak, Hmm. berarti kan tadi ada Angelina bilang tadi kan kalau misalnya dia sakit, dia mau ke rumah sakit. Tapi selain cara lain dia selain ke rumah sakit tuh ada dengan cara dia ke klinik, ke dokter klinik, nggak harus langsung ke rumah sakit gitu, Kak. Sebentar. Yang salah dari penjelasannya Angelina tadi itu, Angelina nggak bilang kalau misalnya kamu sakit, kamu pengen sembuh. Untuk sembuh ini tidak harus ke rumah sakit, tapi dia bisa kayak misalnya nih mengurus dirinya sendiri kah, atau misalnya hal-hal lain yang tidak harus ke rumah sakit gitu loh. Paham nggak sih? Paham. Nah, Ya. kognitif itu tidak sesaklek behavioris gitu. Balik lagi yang tadi dijelasin sama di buku itu, bahwa psikologi kognitif tidak meneruskan tradisi behavioristik yang fokus pada aspek-aspek lingkungan sebagai pembentuk perilaku dan tidak menggunakan metode penelitian yang ketat dan kaku. Jadi nggak harus ke rumah sakit untuk kamu bisa sembuh. Kan kamu bisa ngurus dirimu sendiri. Gitu. Apa nih kata Erdin? Langsung paham loh. Iyalah, kau kan paham yang kayak gitu ya. Kalau contohnya kayak gitu aja berpaham. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan Yesus. Si siapa tadi? Maulana paham? Paham nggak? Ya sudah. Itu intinya. Berarti Kalau intinya tadi Kak, berarti kognitif ini melihat faktor lain yang bisa tidak hanya, kan kalau behaviorisme tadi melihat satu aja, satu sudut pandang. Nah, sedangkan kognitif ini melihat dari sudut pandang yang lainnya ya Kak. Ya. Ya, baik, terima kasih Kak. Yuk, sama. Aduh, anak-anak. Nah, lanjut dah. Masih ada lagi nggak pertanyaan? Ya, udah habis, Kak. Udah nggak ada. Tutup dah. Jadi, sekian dari kelompok 4. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, dan terima kasih juga kepada Bang Moza. Udah jelasin juga tadi, menambahkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.